Salam Ailehem, Bisem Hamasea. Topik kita pada saat ini yaitu Adam awal dan Adam akhir. Alkitab menuliskan dua pribadi yang kontradiktif antara Adam, manusia pertama yang jatuh dalam dosa, dan Adam akhir yang membereskan dosa dari Adam. Manusia pertama tidak hanya menjadi bapa atau cikal bakal bagi semua umat manusia, tapi sekaligus menularkan dosa asal seperti yang saya sudah sampaikan terdahulu, yang diperbuatnya kepada seluruh manusia di seluruh dunia ini. Dosa pertama atau dosa asal yaitu dosa Adam yang mempunyai makna dan dampak yang khas bagi seluruh umat manusia. Bisa kita baca di dalam pertama Korintus pasal 15 ayat 45 sampai 49. Ayat pasal 15 ayat 45, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Di pasal 15 ayat 16, pasal 15 ayat 46, tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Selanjutnya dalam pasal 15 ayat 47, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Pada pasal 15 ayat 48, makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Kemudian pada pasal 15-nya ayat ke-49, bahwa sama seperti ketika telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa yang surgawi. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 45 sampai 49 tadi, kita sudah melihat ada Adam manusia pertama dan Adam manusia akhir, yaitu Kristus. Adam pertama yang disebut dalam bahasa Ibrani, Adam Harishon, diciptakan dari debu tanah. Penyebutan Adam terakhir ialah Adam Haakaron, adalah Midras. Yang bidikannya adalah dari
Kitab Kejadian tentang kejatuhan Adam. Lagi pula Yesus Kristus memang merujuk dirinya adalah anak manusia. Di dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Ben Ha-Adam. Dan dalam bahasa Yunani disebut sebagai Ho-Hutos atau Teu. Setiap kali kita membaca tulisan-tulisan dari Rabi Saul, tidak akan lepas dari kitab Taurat. Sebab dia memang adalah seorang ahli Taurat. Bahkan dia juga adalah seorang Sanhedrin atau Soferim. Untuk itulah dia dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Ada banyak istilah-istilah yang Rabi Saul kemukakan yang sepertinya baru. Namun sebenarnya bukan, sebab semua tulisannya adalah Midras yang bersumber dari Taurat dan merupakan comparison study dari Taurat atau Midras. Roma 5 ayat 12, kemudian 14 sampai 19, di dalam ayat-ayat tersebut di mana Rabi Saul memberi penekanan pada pelanggaran yang satu itu oleh manusia yang satu itu atau Adam awal yang di Eden. Dan hanya karena pelanggaran yang satu itu adalah dosa, hukuman dan maut berkuasa dan menimpa segenap umat manusia. Dosa itu disebut seperti telah dibuat oleh Adam. Pelanggaran satu orang, satu pelanggaran. Ketidaktaatan satu orang itu bisa kita lihat dalam Roma 5 ayat 14, 5 ayat 16 dan 19. Pasti yang dimaksudkan adalah pelanggaran pertama dari Adam, yaitu Kejadian pasal 3. Jadi kalimat di dalam Roma 5 ayat 12, karena semua orang telah berbuat dosa, menunjuk kepada dosa-dosa segenap umat manusia yang terhisap oleh dosa Adam. Itu tidak menunjuk kepada dosa-dosa nyata segenap umat manusia. Apalagi kepada kebusukan hati yang diwarisi oleh manusia. Lagi pula anak kalimat dari ayat 12 itu tadi jelas nyatakan bagaimana semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Itu kita bisa lihat pada ayat yang ke-15 dan ayat berikutnya. Semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Ditekankan pelanggaran yang satu itu, maka yang menjadi obat dari pelanggaran yang satu adalah satu juru selamat, yaitu Kristus. 1 Korintus 15 ayat 22, karena sama seperti semua orang mati di dalam persekutuan dengan Adam,
Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali di dalam persekutuan dengan Kristus. Ketika Adam telah berbuat dosa, Allah bertanya, "Di manakah engkau?" Itu bisa kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 9. Pertanyaan retoris ini menunjukkan bahwa Adam sudah terpisah dari Allah. Dosa itu dimulai dari Adam, manusia pertama. Jika bukan dosa yang satu itu yang dimaksudkan, maka Rabi Saul telah menandaskan dua hal yang berlainan dengan mengaitkannya pada pokok yang sama dalam konteks naskah yang sama. Justru satu-satunya keterangan terhadap kedua bentuk pernyataan ini ialah semua orang terhisap dalam dosa Adam. Kesimpulan itu juga harus diambil dari 1 Korintus 15 ayat 22. Di dalam Adam semua orang mati. Maut adalah upah dosa, dan akibat dosa sebagai akibat daripada dosa. Roma 6 ayat 23. Karena semua orang mati di dalam Adam, maka penyebabnya adalah karena semua berdosa di dalam Adam. Allah telah melunaskan dengan hadirnya Kristus sebagai korban pendamaian bagi dosa. Ibrani atau disebut sebagai kaparah, yang dalam bahasa Yunani-nya adalah hilasmor. Berasal dari kata dasar yang bermakna tutup atau menutupi. Jika di dalam perjanjian lama kita terus-menerus menemukan ritual korban-korban penghapusan dosa, kita mendapati penggenapannya di dalam perjanjian baru, yaitu di dalam kehadiran Yesus Kristus. Sebagai rujukan perjanjian baru, keselamatan hanya pada kepercayaan bahwa Yesus Kristus disalib sebagai kafarah atau penutup atau pendamaian dari dosa-dosa manusia di dunia. 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamaian atau hilasmos atau kafarah untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia."
Saya ulangi, Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Itulah yang diceritakan tentang Adam awal dan Adam akhir. Semoga kita bisa mengerti, memaknai firman Tuhan dengan baik. Kita tidak lagi kalau ada pertanyaan, siapa sebetulnya Adam akhir itu? Bagaimana Adam awal itu? Bagaimana permulaan manusia jatuh ke dalam dosa? Yaitu yang disebut sebagai dosa asal atau dosa waris dari Adam. Barangkali itu secara singkat saya sampaikan, dan akhirnya saya sampaikan salam alaikum di Sem Hamasea. Terima kasih.